Malusetasi adalah salah satu desa di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah 3,36 km persegi. Malusetasi menjadi sebuah daerah yang bersejarah khususnya dalam sejarah peradaban dan perkembangan Islam di Tanah Bone. Di Malusetasi khusus di Dusun Macope pernah hidup dua ulama besar yang berpengaruh pada syiar Islam di Tanah Bone. Berikut ke profil singkat kedua ulama tersebut. 1. Al-Habib Muhammad Tahir hidup di abad ke-18 Masehi, menjadi salah satu tokoh yang disegani di Kerajaan Bone dan menjadi tokoh spiritual yang berpengaruh dalam hal penyebaran Islam di Kerajaan Bone. Beliau lebih dikenal dengan nama Puang Kali Tahira Matinroe di Masigi, merupakan seorang Arab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendirikan sebuah masjid di tepi sungai yang kemudian dinamakan Masjid Tua Sikue dan kemudian dijadikan pusat syiar Islam khususnya di daerah Patiro dan daerah-daerah di pesisir timur Kerajaan Bone. Tidak banyak sumber dan literatur sejarah tentang beliau, masjid yang beliau dirikan masih bisa dilihat walaupun hanya berupa serpihan dan reruntuhan batu-batu kecil yang sudah lapuk dimakan usia, serta ukiran kaligrafi yang sekarang terpampang di pintu Masjid Darul Mutakin Dusun Macope, Desa Malusetasi. 2. Haji Daud. Wilayah Malusetasi dan Bone umumnya mengenal Haji Daud dengan panggilan Puang Haji Daude. Putra dari Landewang, sekretaris Raja Bone saat penjajahan Belanda ini, dikenal sebagai sosok alim yang bersahaja dan sederhana. Kisah ketakwaan dan kehati-hatian, Wara, putra daerah Sindenreng yang lahir pada 1860-an itu masih lekang di kalangan warga Bone dan sekitarnya. Pernah, satu saat ia didatangi seorang tamu yang membawa setangkai daun pisang untuk berlindung dari hujan nan lebat. Puang Daude mempertanyakan asal-usul daun tersebut. Sang tamu menjawab, ia mengambil dari kebun seseorang tanpa izin. Puang Haji menolak menerima kedatangannya, sampai sang tamu meminta izin ke pemilik kebun. Keduanya berangkat kepada pemilik kebun. Si empunya kebun kaget mendengar alasannya. Ia pun sejak itu mengikhlaskan daun pisang di kebunnya dijadikan sebagai payung darurat ketika hujan. Haji Daud memang dikenal di kalangan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan, sebagai sosok ulama yang sangat patuh menjalankan perintah agama. Masyarakat memberinya julukan Panrita Mani ini yang berarti ulama yang patuh menjalankan perintah agama. Di masa mudanya, Haji Daud menuntut ilmu di Makkah selama lebih kurang 17 tahun. Ia dan keluarganya kemudian menetap di Patiro Bajo, ibu kota Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Beberapa tahun kemudian, dia pindah ke Macope yang letaknya kurang dari 5 km dari tempat mereka sebelumnya. Ia pun terpanggil berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang profan. Dakwah yang dilakukannya menghadapi banyak rintangan, tetapi lambat laun membuahkan hasil. Warga desa meninggalkan perilaku kriminal mereka, bahkan menghibahkan tanah dan sawah mereka untuk dipakai membangun rumah yang cukup besar buat Haji Daud. Tetapi, pada awal 1950-an gerombolan perusuh membakar seluruh rumah warga, termasuk rumah sang kiai. Ia hanya berkelakar, kejadian itu barangkali lantaran ada komponen tak halal di rumah itu. Ia juga dikenal memiliki karamah, seperti cerita eks-bandit yang sadar dan menjadi pengikutnya. Mereka pernah hendak merampok rumah kiai, tetapi tidak menemukan jalan masuk ke kompleks itu. Padahal, pagar rumah hanya terdiri atas pohon kecil. Kegiatan Haji Daud membina umat tidak terbatas hanya memberi tablik dan siraman rohani. Dia sadar, warga perlu diberdayakan kesejahteraannya. Untuk itu dia memberikan sejumlah hewan ternak kepada warga untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil. Selain itu, warga diberdayakan dalam usaha empang dan armada perahu penangkap ikan miliknya. Ia memiliki lebih kurang 40 perahu penangkap ikan yang beroperasi di perairan Teluk Bon. Selain itu, ia pun memiliki armada perahu layar membawa komoditas barang dagangan ke pulau lain, bahkan sampai Singapura. Dari hasil usaha itulah ia menopang hidup sekitar 40 orang di rumah gadang hasil swadaya penduduk desa. Selain kesejahteraan ekonomi, sang kiai tak luput memperhatikan pemeliharaan kesehatan bagi warga desa. Beberapa pekan sekali dia menyuruh salah satu anak atau menantunya ke kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone, berbelanja obat-obatan untuk dipakai melayani penduduk tanpa memungut biaya. Haji Daud juga dikenal sebagai penasihat raja. Pada era Raja Haji Andi Mapanyuki, ia diminta menjadi penasihat raja. Ia tak suka menjilat dan jujur menyampaikan amanat, entah raja suka atau tidak saat ia member nasihat soal keadilan dalam memerintah. Ia pun tak haus jabatan. Ia berkali-kali menolak didaulat,
pun ketika usianya 80 tahun. Di usia senja, Haji Daud tidak ketinggalan memberi nasihat penting kepada setiap warga yang bersilaturahim ke rumahnya. Beliau wafat pada tahun 1958 Masehi akibat stroke saat menuju masjid untuk berjamaah dan mengisi pengajian. Ia meninggalkan 25 cucu dan 15 cicit. Haji Daud memiliki 12 anak dan 5 di antaranya meninggal di masa kecil. Raja Bone Haji Andi Mapanyuki beserta ribuan penduduk Watampone mengantar jenazah Haji Daud ke pemakamannya.